Sore hari ini kita akan menguji tesis atas nama Jonathan Santoso. Saya berterima kasih buat waktu dan kesempatannya dalam seminar tesis ini yang saya bawakan judul Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa kepegawaian berdasarkan pasal 75-78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Abstrak yang saya bawakan yaitu Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa kepegawaian terlebih dahulu harus diselesaikan melalui upaya administratif yang telah tersedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Contoh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021, baik berupa keberatan kepada atasan langsung maupun keberatan kepada pejabat pembina kepegawaian, dan pasal 78 sampai 79 pada Undang-Undang Nomor 30 itu banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut tentang sengketa kepegawaian. Adapun rumusan masalah pada penulisan tesis ini, saya membuat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tata usaha negara mengenai sengketa kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana kewenangan peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada slide ketiga, yang mana dapat kita lihat yaitu rangka teori. Di dalam penulisan tesis ini ada tiga teori yang saya bawakan, yang mana dapat kita lihat pada slide, yaitu teori kewenangan. Menurut Steinbach, teori kewenangan memiliki peranan penting dalam kajian hukum tata negara dan digunakan pada penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan peradilan tata usaha negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan keputusan tata usaha negara, khususnya tentang sengketa kepegawaian. Di tesisnya dapat kita lihat pada halaman 17. Kemudian teori yang kedua, teori good government, menurut Mahfud MD, yaitu istilah government, yaitu pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik pemerintah Indonesia. Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana penyelenggaraan yang baik di dalam pembuatan keputusan tata usaha negara, khususnya tentang sengketa kepegawaian. Dan teori yang terakhir yang saya bawakan yaitu teori keadilan. Ketika alur saat ASN menempuh upaya administratif, adanya ASN melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran kode etik sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 79 tadi, dilakukan 2 kali tahapan pemanggilan. Setelah tahapan pemanggilan, maka pihak dari bersangkutan baik ketika dia melakukan pelanggaran kode etik ataupun melakukan tindak pidana, ASN tersebut diperiksa. Hasil dari pemeriksaan tersebut keluarlah objek sengketa. Paling lama 14 hari kerja sejak diputusan ditetapkan harus diterima oleh ASN yang bersangkutan. Kemudian objek sengketa tersebut dapat berupa hukuman disiplin, yaitu ringan, sedang, dan berat, ataupun pemberhentian dengan tidak hormat. Ketika hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat, ASN tersebut dapat mengajukan upaya keberatan ke atasan pejabat atau pejabat pembina kepegawaian. Namun ketika ASN tersebut itu diberhentikan dengan tidak hormat, maka ASN tersebut dapat mengajukan upaya administratif banding ke BPASN, Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Pada slide selanjutnya, kita melihat di kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Ketika tadi objek sengketanya tadi telah dikeluarkan dan menjadi sengketa tata usaha negara, maka dilakukan upaya administratif dan dalam waktu 14 hari ketika ASN tersebut itu melakukan tindak pidana berupa objeknya pemerintahan tidak dengan hormat, maka ditujukan pada ASN di dalam waktu 65 hari BPASN wajib menyelesaikannya. Hasil dari objek tersebut, hasil dari keputusan BPASN
apabila ASN tersebut tidak terima, maka ASN itu diberikan kesempatan ke PT Tun sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai PT Tun tersebut dapat menjadi pengadilan tingkat pertama. Ketika ASN tersebut itu melakukan keberatan atas pelanggaran disiplin baik ringan, sedang maupun berat ditujukan kepada PPK atau atasan pejabat, maka Petunlah Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadi pengadilan tingkat pertama untuk menyelesaikan gugatan tersebut. Ini menjadi suatu perbedaan yang mana ketika ASN dijatuhkan hukuman disiplin, maka ASN tersebut melakukan gugatan ke Petun. Kalau ASN-nya diterima melakukan tindak pidana berupa hasil putusannya PTTH, maka PT Tunlah menjadi pengadilan tingkat pertama. Kesimpulan dari rumusan permasalahan pertama, berdasarkan bentuk penyelesaian sengketa tata usaha negara mengenai sengketa kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka harus terlebih dahulu melakukan upaya administratif. Adapun tujuan upaya administratif tersebut yaitu menyediakan alternatif yang lainnya yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang dapat diterima oleh masing-masing pihak sehingga dapat menghindari penyelesaian sengketa yang panjang berlarut dan menguras tenaga, pikiran, dan keuangan masing-masing pihak. Ini menjadi jawaban dari rumusan masalah yang pertama. Dan rumusan permasalahan kedua yaitu dapat kita katakan bahwasanya berdasarkan dari uraian terhadap kewenangan peradilan tata usaha negara dan penyelesaian sengketa kepegawaian baik pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kedudukan hukum yang berbeda berdasarkan dari kompetensi relatif. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal sengketa telah diselesaikan terlebih dahulu upaya administratif yang tersedia. Demikian juga Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengadili, menyelesaikan sengketa kepegawaian ketika menempuh upaya administratif yang ada di dalam daerah hukumnya tersebut. Nah, coba masyarakat dijelaskan lagi. Ya, kalau kepegawaian apa terkait dengan pelanggaran terkait, apakah sengketa kepegawaian terkait dengan pegawai yang satu bersengketa dengan pegawai yang lain? Baik, izin menjawab, Bu. Apabila pegawai satu dengan pegawai yang lain itu bersengketa, selama itu terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN tersebut, maka itu dapat dikatakan dari pelanggaran dari kode etik perilakunya, Bu. Meskipun dia bersengketa antara satu ASN dengan satu yang lainnya, selama di dalam PP 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN, adanya pelanggaran kode etik perilaku, maka itu dapat dikatakan dengan pelanggaran, Bu. Meskipun dilakukan antara sesama. Misalnya atas perbuatan yang dilakukan ASN tersebut, saya mengambil contoh di instansi Mahkamah Agung, kami pun sesama kepanitraan apabila bersitegang dengan sesama rekan, ada ucapan kami yang kasar terhadap rekan kami, itu kan telah melanggar disiplin, Bu. Disiplin yang mana pelanggaran kode etik perilaku bagi kami. Makanya terhadap sesama itu dapat dikatakan pelanggaran kode etik terhadap perilaku. Gitu sih, Bu. Nah, terkait dengan kewenangan PT UN, bagaimana? Kalau kewenangan PT UN, apabila si ASN tersebut tidak terima atas hukuman disiplin yang telah diberikan oleh atasannya atau pejabat pembina kepegawaian, makanya dia akan mengajukan keberatan terlebih dahulu upaya administratif berdasarkan pasal 75 sampai 76. Ketika hasil keberatan tersebut itu dia tidak terima, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi pengadilan tingkat pertama yang berhak menerima gugatannya, Bu. Ini berkaitan dengan kompetensi relatif. Jadi adanya suatu keterkaitan sinkronisasi yang mana keberatan itu kan hasil dari ketidakterimaan ASN tersebut atas hukuman yang diberikan kepadanya.
Maka dari itu keberatannya itu dia tidak terima pengadilan tata usaha negara lah yang menjadi pengadilan tingkat pertama. Mungkin terhadap besi tegangnya ASN tersebut dengan sesama rekannya jauh-jauh, adapun hasil dari objek sengketa berupa PDDH, maka itu nanti akan bermuara ke banding administratif. Ketika banding administratif, kewenangan peradilan tata usaha negara ya Bu, ya bukan pengadilan, peradilan tata usaha negara itu jatuhnya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama. Bukan di PT, bukan di Petun, tapi di PT Tun, Bu. Perbedaan itu, Bu, menjadi suatu konteks yang sangat berbeda. Dari sengketa kepegawaian itu biasanya apa saja? Sengketa kepegawaian. Ruang lingkup sengketa kepegawaian itu banyak, Bu. Yang mana dapat berupa Jadi kewenangan UN. kewenangan PT UN itu melakukan tindak PT UN ya Bu. PT UN ya Bu ya. PT UN itu mencakup semua sengketa kepegawaian yang berupa pelanggaran kode etik dan kode perilaku ketika pelanggaran kode etik dan kode perilaku tersebut itu telah dikeluarkan objek sengketanya. Itu PT UN. Itu PT UN. Kalaunya PT Tun ya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, itu kewenangannya ketika ASN tersebut melakukan tindak pidana. Kalau ASN sudah melakukan tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, itu langsung masuk ke banding administratif, Bu. Yang muaranya nanti ke PT Tun sebagai pengadilan tingkat pertama.